Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesempatan untuk Bertobat, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dua perikop Injil yang mendahului bacaan Injil hari ini bicara tentang hukum Sabat dan penyembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Reaksi orang-orang Farisi itu adalah bahwa mereka akan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka. Lalu ia menghindar. Tuhan Yesus lebih memilih melayani mereka yang mencari Dia dengan tulus daripada meladeni orang-orang Farisi yang keras hati itu. Lalu beliau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Begitulah sikap hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tuhan Yesus digambarkan sebagai hamba Tuhan yang tidak sakit hati kepada orang-orang Farisi itu, melainkan beliau sangat merindukan pertobatan semua orang, termasuk mereka. Hal itu nampak jelas pada kutipan yang kita bacakan di awal renungan hari ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tuhan Yesus masih memberi waktu mereka untuk bertobat. Hukum harus menang, bukan kehendak pribadi atau ambisi pribadi yang dikedepankan. Saudara-saudari terkasih, seorang pernah berkata-kata demikian. Kalau saya tidak ingat Tuhan, keluarga, dan anak-anak saya sudah nekat untuk melakukan tindakan jahat di kantorku. Seorang ayah yang hidup ekonominya terpuruk dan kebutuhan anak-anaknya semakin bertambah. Belum lagi banyaknya cicilan utang yang harus dibayarkan setiap bulannya. Tergoda untuk melakukan perbuatan korupsi di tempat kerjanya. Syukur kepada Allah, katanya, Tuhan tidak mengizinkan saya untuk melakukan perbuatan yang keji itu. Dalam kesaksiannya ia melanjutkan, pada saat yang sangat merisaukan itu, saya ingat pada kata-kata seorang romo dalam khotbahnya pada suatu hari Minggu. Orang Katolik kok korupsi? No way. Tidak boleh itu terjadi pada salah seorang pun di antara kamu yang pada hari ini mendengarkan homili pada hari ini.
Katanya lebih lanjut, sesampai di rumah, aku menceritakan kegaulan hatiku kepada istriku yang sudah setia mendampingiku hampir 20 tahun. Istriku itu memelukku dan dengan tangis katanya, "Jangan, Pak, jangan lakukan itu. Kita masih punya Tuhan yang selama ini memberi kita rezeki untuk keluarga kita." Aku pun ikut menangis. Tuhan menyelamatkan aku dari tindakan keji itu. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita, semuanya tentu saja tidak akan berjalan mulus seperti yang kita pikirkan atau yang kita rencanakan. Kita menginginkan ini, tetapi Tuhan memutuskan yang lain. Adagium yang sangat familiar adalah manusia berencanakan, tetapi Allah juga yang menentukan. Untuk orang-orang yang beriman, mereka percaya akan hal ini. Dalam pandangan Tuhan Yesus, jalan pikiran orang-orang Farisi menunjukkan arogansi dan pementingan diri sendiri, serta ketenaran yang digadang-gadang akan diberikan kepada mereka karena jabatan dan status mereka. Orang-orang ini tidak peduli dengan nasib orang lain. Yang penting ajaran mereka ditegakkan, sebab mereka ingin dikenal sebagai penjaga kemurnian hukum Taurat yang dipraktekkan dalam hidup. Tuhan Yesus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan yang akan datang, menghendaki perubahan hati dan pergantian sikap yang sesat dan keliru dari orang-orang Farisi khususnya dan bangsa Yahudi pada umumnya. Bahwa mereka itu sudah seperti buluh yang terkulai, namun tidak ditebas, atau seperti sumbu lilin yang nyaris padam, tidak dimatikan. Tetapi ia menghendaki buluh itu tegak kembali dan lilin itu terus menyala dan memberikan terang kepada sekitarnya. Bahwa sudah saatnya dengan hadirnya hamba Tuhan yang telah lama dijanjikan itu, mereka harus berubah. Mereka harus bertobat dan menjadi manusia baru. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Tuhan menunjukkan jati dirinya sebagai Allah yang Maha Rahim, Maha memahami dan berbelas kasih kepada umat pilihannya. Ia sudah hadir di tengah umatnya dan menyatakan kehadirannya dengan pernyataan yang tegas, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan menyatakan bahwa setiap orang sangat berharga di mata Tuhan. Bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Matius bab 12 ayat 12a. Penegasan ini mau mengatakan kepada kita bahwa sejahat atau tersesatnya seseorang, Tuhan tidak membiarkannya binasa, melainkan Beliau berusaha untuk memberikan kesempatan kedua
untuk mengubah dirinya dan memberikan peluang emas untuk bisa dimanfaatkannya, yaitu bertobat dan menjadi manusia baru yang patuh dan setia kepada Tuhan, yang kemudian harus disadarinya sangat menyayangi dirinya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tuhan mau semua dan setiap orang memiliki pengharapan kepadanya. Tidak ada jalan buntu bagi pendosa. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah aku menyadari bahwa Tuhan sayang padaku dan menginginkan aku bahagia? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus adalah hamba-Mu yang sangat peduli akan keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Bantulah kami untuk menanggapi ajakannya pulang kembali kepadanya. Sebab dialah Putramu dan Tuhan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.